Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heni Fohla Sitorus, NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran, dan anggaran adalah hasil dari penganggaran. Penganggaran perusahaan adalah menjelaskan, menguraikan cara menghitung dan menyusun anggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan mengacu pada proses di mana bisnis memperkirakan keuangannya untuk periode mendatang dan merencanakan operasinya. Kemudian ada fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan yaitu tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang, dan merumuskan suatu kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada fungsi pengawasan anggaran. Fungsi ini merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan agar dapat mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga ada fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai suatu perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga suatu rencana kegiatan yang satu dengan yang lainnya selaras. Fungsi anggaran yang terakhir ada anggaran sebagai pedoman kerja anggaran, merupakan salah satu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam 2 unit moneter. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Anggaran penjualan yang pertama. Anggaran ini memuat mengenai suatu rencana penjualan selama periode atau waktu anggaran. Biasanya periode ini berlangsung selama 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran ini memuat mengenai suatu rencana-rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. Kemudian ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini mengenai sebuah taksiran bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Lalu ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menjelaskan tentang taksiran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran ini juga menjadi suatu dasar dalam menyusun anggaran kas dan anggaran rugi laba. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik. Pada anggaran ini menjelaskan tentang taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Kemudian, anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah salah satu anggaran yang merencanakan secara detail berapa besar nilai persediaan untuk periode yang akan datang. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran, juga anggaran biaya administrasi serta umum yang masing-masing memuat mengenai sebuah taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga umum. Lalu ada anggaran program. Adalah suatu anggaran operasi yang disusun berdasarkan berbagai program utama suatu perusahaan. Kemudian ada anggaran pertanggungjawaban. Adalah suatu anggaran operasi yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat di dalam perusahaan.
Lalu ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini menjelaskan tentang rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Selanjutnya anggaran kas. Pada anggaran kas terdapat informasi tentang taksiran sumber dan juga penggunaan kas selama periode anggaran. Lalu ada anggaran rugi laba. Terdapat informasi tentang taksiran rugi laba perusahaan selama periode anggaran. Kemudian ada anggaran neraca. Anggaran ini berisi tentang rencana posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Yang terakhir ada anggaran perusahaan posisi keuangan. Anggaran ini berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Demikian materi yang saya paparkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih.